Yang namanya iman itu bukan hanya soal pemahaman akal. Iman itu bukan hanya soal bukti-bukti fisik. Iman bukan hanya sekedar perasaan. Iman itu adalah nur yang oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di dalam hati orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diumpamakan sebagai sirajam munira. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidau wa nadhira wa mubasyira syahidau wa mubasyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Kenapa disebut siraj? Siraj itu lampu yang dibuat dari sumbu yang dicelupkan ke minyak tanah, celupkan ke minyak dan disulut, itu namanya siraj. Kalau di tempat saya di Rembang sana disebut uplek atau sentir. Di sini saya tidak tahu namanya apa. Itu siraj. Siraj, lampu template atau apa. Pokoknya itulah siraj. Siraj yang menerangi. Sirajan muniron, siraj yang menerangi. Kalau menerangi berarti sudah menyala. Kalau tidak menyala, tidak akan bisa menerangi. Nah, di dada setiap manusia ini juga ada siraj. Cuma masalahnya sirajnya itu menyala atau tidak. Nah, siraj ini menyala kalau disulutkan kepada siraj yang sudah menyala. Kalau di Rembang itu istilahnya dinyunyukkan. Nyunyuk itu antara siraj yang belum menyala ini dinyunyukkan kepada siraj yang sudah menyala. Nah, maka Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi sumber cahaya yang pertama. Yang kemudian menjadi tempat menyunyuk dari sirajnya para sahabat. Kemudian para sahabat menjadi sumber bagi para tabi'in. Tabi'in bagi tabi'in terus hingga kepada guru-guru dan kiai-kiai kita sampai kepada kita semua. Ini adalah cahaya iman. Maka kita bisa lihat misalnya ketika para ulama membuat definisi sahabi. Para sahabat, orang-orang yang bisa digolongkan, dikategorikan sebagai sahabat Rasulullah SAW. Dikatakan mereka itu adalah manijtama'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtima'an mu'tarifan annahu kana fil ard. Orang bisa disebut sahabi itu kalau pernah berkumpul dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Pernah berkumpul. Karena namanya menyunyuk itu harus dekat. Tidak bisa menyalakan lampu sentir ini dari jauh-jauhan, tidak bisa. Harus menempel, baru bisa menyala. Maka para sahabat ini menyala sirajnya karena ijtama'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya menitipkan anak di pondok pesantren seperti di Zainul Hasan Genggong ini. Supaya anak-anak kita berdekatan menempel kepada sumber cahaya, yaitu para kiai-kiai kita.
Nah, menempel itu juga ada syaratnya kalau mau menyala. Syaratnya adalah syarat kalau kita bandingkan dengan iman kepada Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa iman kepada Rasulullah itu berarti ayya'taqida annahu la yajtami'u fi ahadin minal mahasini aktsaru mimma ijtama'a fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan bahwa tidak ada kebaikan berkumpul pada satu orang lebih banyak dari yang berkumpul pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan. Yang namanya keyakinan itu zon. Kita tidak bisa secara nyata membandingkan Kanjeng Nabi dengan orang lain, kan tidak bisa. Wong kita ketemu Kanjeng Nabi saja tidak pernah. Apalagi ketemu dengan semua manusia di seluruh dunia. Mulai zaman dulu sampai sekarang juga tidak. Jadi membandingkan secara nyata tidak bisa. Yang kita punya itu cuma zon. Dan iman dalam hal ini berarti husnuzon kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak ada husnuzon, sedekat apapun, dia tidak akan menyala. Jadi mungkin bisa diumpamakan bahwa husnuzon itu adalah seperti minyak dari lampu itu sendiri. Walaupun didekatkan, kalau tidak ada minyak husnuzon, tidak bisa menyala. Dan kita sudah bisa lihat contohnya, seperti Abu Lahab, yang kurang apa, kalau soal kedekatan fisik, tidak ada yang lebih dekat dari Abu Lahab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi karena dia tidak punya husnuzon, maka dia tidak bisa menyalakan sirajnya dari api cahaya Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini penting juga diingat oleh para santri, kalau kalian ingin siraj kalian menyala dari cahaya yang dibawa oleh para kiai, para ulama kalian, kalian harus punya husnuzon kepada kiai. Tidak boleh tidak punya husnuzon kepada kiai. Kalau sampai kurang husnuzon kita kepada kiai kita, harapan untuk bisa ikut menyalakan siraj di dada kita pun juga pasti akan berkurang. Maka barang siapa ingin ikut merasakan cahaya barokah dari Nahdlatul Ulama, silakan berhusnuzon kepada Nahdlatul Ulama. Barang siapa tidak bisa berhusnuzon kepada Nahdlatul Ulama, silahkan cari barokah dari tempat lain. Ya, karena ini semua dasarnya itu. Kiai Muhammad Hasan Sepuh sendirian saja telah melahirkan barokah, asar barokah yang sedemikian besar seperti pondok pesantren Zainul Hasan Genggong ini. Bayangkan kalau kiai-kiai seperti beliau ini berkumpul semuanya. Seperti apa barokah yang bisa dibawakan bersama-sama. Ada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Maksum Lasem, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, kiai yang penuh dengan karomah, ashabul karomah semuanya. Berkumpul di dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Sebetulnya sangat gampang
untuk bisa ikut mendapatkan barokah dari Jam'iyah ini. Dan Hadratus Syekh sendiri sudah menyebutkan bahwa ini adalah Jam'iyah yang mubarakah ketika beliau menyeru kepada para ulama untuk bergabung. Halummu ila hadil jam'iyah al-mubarakah al-mausumah binahdotil ulama. Insya Allah kalau kita berhusnudzon kepada Nahdlatul Ulama, kita akan ikut mendapatkan barokahnya. Kalau tidak mau berhusnudzon kepada Nahdlatul Ulama, silahkan mencari barokah dari tempat lain. Begitu saja. Ya mudah-mudahan ada juga tempat lain barokahnya. Tapi yang sudah jelas terbukti ada barokah adalah di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan jelas saya merasakan betul. Saya pribadi hanya nempel saja sudah luar biasa. Dipuji-puji orang seperti Kiai Mutawakil ini. Padahal cuma nempel saya. Kalau tadi disebut urutan ke-19 dari 500 tokoh berpengaruh tadi, itu jatahnya Nahdlatul Ulama, bukan jatahnya Yahya Stakuf. Ketua umum yang dulu-dulu juga sama. Kiai Abdurrahman Wahid juga nomor 19. Kiai Hasyim Muzadi nomor 19. Kiai Said Akil Siraj nomor 19. Nah karena saya nempel juga dapat nomor 19. Ini barokah cuma nempel. Barokah yang luar biasa, termasuk barokah salah paham. Ya persis seperti Kiai Mutawakil tadi yang mengatakan saya mendapatkan penghargaan Zaid Award. Ya, ini barokah salah paham. Yang betul yang mendapatkan penghargaan Zaid Award for Human Fraternity atau Jaizah Zaid lil Ukhuwah al-Insaniyah itu adalah Nahdlatul Ulama, bukan saya. Yang dapat adalah Nahdlatul Ulama. Ya karena saya ketua umum, jadi saya yang menerima penghargaan di sini tadi. Tapi kan barokah buat saya ini. Mudah-mudahan makin banyak yang salah paham sehingga. Ya. Terakhir, Bapak Ibu, saya ingin meneruskan yang disampaikan oleh Kiai Mutawakil tadi, bahwa sesudah imtihan ini tidak boleh pulang. Harus tetap di sini sampai tanggal 10 Ramadan. Saya ingin katakan bahwa memang tidak boleh ada titik henti buat kalian semua, anak-anakku para santri, di dalam menyusu, mengambil barokah manfaat dari para kiai kita ini sampai kapanpun. Karena kalian, sejak kalian menyerahkan diri untuk mengabdi, untuk dididik oleh para kiai di Pondok Pesantren Zainul Hasan ini, kalian sebetulnya sudah menjadi kitabnya para kiai. Kalau ditanya orang mana kitab karya Kiai Muhammad Hasan Sepuh, ya kalian ini. Mana kitab karya Kiai Mutawakil Allah, ya kalian ini. Santri-santri inilah kitabnya para kiai. Kalau kiai-kiai di tempat lain, di Timur Tengah dan lain-lain banyak mengarang kitab, kitabnya itu dicetak dan seterusnya. Kiai-kiai kita yang paling banyak adalah mencetak kitab-kitab hidup, yaitu pada diri santri-santrinya. Maka selama-lamanya kalian tidak bisa dan tidak boleh
memisahkan diri dari ikatan hubungan, dari ribat kepada kiai-kiai, guru-guru kalian di pondok pesantren ini. Kiai-kiai kita ini walaupun mungkin tidak sebanyak kiai-kiai dari tempat lain, dari Timur Tengah, ulama dari Timur Tengah di dalam karya tulisnya, bukan berarti kalah alim. Bukan berarti kurang kapasitasnya dibanding ulama tempat lain, tidak. Tapi karena kiai-kiai ini menghabiskan waktunya untuk mencetak kitab-kitab hidup, yaitu pada diri santri dan umat yang berada di bawah riayahnya. Mungkin banyak kiai-kiai mutawakil ini sebetulnya mungkin pengen juga nulis kitab banyak-banyak. Tapi baru pegang pulpen tiba-tiba ada yang datang, "Assalamualaikum, apa? Anak saya sakit, Yai, minta suwuknya." Tahu mau nulis lagi, ada orang lain datang mengeluh banyak utangnya. Mau nulis ada orang ngeluh sawahnya kena wereng. Mau nulis lagi, datang orang nanya nomor, maksudnya nomor pilpres misalnya itu. Ini sehari-hari ini yang dilakukan oleh para kiai, makanya jadi kurang sempat untuk nulis itu. Maka karyanya adalah kitab-kitab yang hidup, yang ada pada para santri-santrinya dan umat yang berada di bawah riayahnya. Maka ya saya minta pada para santri ini, ya saya kira sudah lengkap lah ya ijazah riyadhah yang diberikan di pesantren Zainul Hasan ini di dalam singkatan santri ini salah satunya ada riyadhah. Ya. Tapi yang paling penting adalah terus memelihara ribat jalinan hubungan dengan para kiai kita ya. Selama-lamanya. Begitu kita memutus hubungan dengan kiai-kiai kita, ya resikonya menjadi kitab yang gagal. Menjadi kitab yang gagal. Udah banyak contohnya kitab gagal ini, gara-gara memutus hubungan dengan kiai. Ya. Jadi kalau sekarang ada santri yang gagal misalnya itu kira-kira karena memutus hubungan dengan kiai. Nyalon wapres gagal, nah itu gara-gara memutus hubungan dengan, ini namanya kitab yang gagal. Maka kalau ingin menjadi kitab yang manfaat betul, jangan pernah memutus ribat dengan kiai-kiai guru-guru kita. Ya, nah ini pantunnya apa ini? Ya udahlah, pokoknya saya tahunya pantun cuma satu saja. Sor mejo no ulane, jok gelo wis ngono carane.